عوننا لله حسن الله بفضل الله فيا ربي بسندك حقق لي بشارتي أسندني بشارتي ويسبو وقرنا لله عباد الله رجال الله حديثنا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق مولانا شفيع الخلق عند الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله عباد الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita bersama-sama membaca hadrah besaudan, bacaannya orang-orang saleh, bacaannya orang-orang baik, bacaannya orang-orang mulia dan orang yang ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ditakdirkan untuk menyebut nama Allah dan menyebut nama Nabi kita Maulana Muhammad. Kalau Allah sudah pengen, maka walaupun badan kita sakit, ya, walaupun kita nggak ada duit, walaupun kita lagi nggak enak hati, nggak enak pikiran, Allah seret ke majelis-majelis yang baik semata-mata Allah pengen dia ucap nama Allah dan Nabi kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini harus kita syukuri, bahwa inilah kehendak Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menginginkan lisan kita mengucap namanya. Berapa banyak orang yang sehat dikasih kekayaan sama Allah, ya, badannya sehat, dikasih kaya, dikasih apaan aja bisa, tapi Allah nggak mauin dia untuk datang ke majelis-majelis ilmu. Allah nggak gerakin tuh badannya, Allah nggak gerakin hatinya, Allah nggak gerakin pikirannya, sehingga Allah Ta'ala tidak menggerakkan pula lisannya untuk mengucap nama Allah dan nama kekasihnya Nabi kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, tadi kita telah mendengarkan dari Ustadz Muhyiddin, yaitu satu daripada ilmu hikmah yang diriwayatkan oleh Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas daripada cucu Qutbul Anfas wa Nibras Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, bahwa ketahuilah kita ini semua udah diuntungin sama Allah Ta'ala bisa ucap nama beliau yang agung. Ditambah lagi kita ini mendengarkan kisah-kisah orang-orang mulia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan perkara kebetulan. Kalau perkara kebetulan namanya kayak saya dakwah malam minggu. Kebetulan ada orang lewat lihat Nurul Mustafa, dia duduk. Tapi ini bukan perkara kebetulan. Antum dari rumah sudah niat, antum dari rumah sudah punya kemauan untuk duduk di ini tempat. Tidak hanya antum yang pengen, tapi Allah Ta'ala pengen. Nah ini, kalau kitanya doang yang pengen,
Allahnya nggak pengen, bisa tidur, bisa tidur. Kita pengen nih, ya pengen ngaji ya, tapi Allahnya nggak pengen, dibikin tidur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Atau dibikin datang tamu ke rumah ente, dibikin ente pergi keluar cari hal yang apa nggak manfaat. Tapi ini ente pengen, Allah pengen. Inilah ente pengen, ya Allah ana pengen dengerin kisahnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ana pengen baca zikir-zikirnya orang-orang saleh. Allahnya pengen, maka karena Allahnya pengen, Allah berikan gerak ente punya hati, gerak punya pikiran, maka bergeraklah ente punya badan sampai ente ke tempat ini. Dan ini adalah keinginan ente dan keinginan Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita syukuri. Kalau Allah udah nggak pengen, bagaimanapun ente punya kekuatan, maka tidak akan sampai ente ke tempat ini, tidak akan sampai ente ke tempat kebaikan. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang hari ke hari, waktu ke waktu kita diberikan oleh Allah Ta'ala kebaikan. Kalau Allah udah kasih kebaikan, jangan ngerasa bosan, jangan ngerasa bete, jangan ngerasa ya ngaji lagi, ya basaudan lagi, ya nanti sekalinya Allah coret nama ente nggak bakal datang lagi kemari. Na'udzubillah min ya. Jangan sekali-kali ente ngerasa di dalam hati ente pengen ngaji lagi, basaudan lagi. Sekalinya ente dicoret namanya sama Allah Subhanahu Wa Taala, jangan pun di tempat ini, di tempat kebaikan manapun, Allah tidak akan izinkan kamu mengucap nama Allah dan nama Nabi besar Maulana Muhammad. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menggerakkan antum bisa duduk di tempat kebaikan macam ini. Ya, jangan kalau lagi datang seneng doang, pengen ngaji. Wah, kalau udah lagi datang seneng, ya, mukanya cakep, wah, pecinya bagus, baju kukunya cakep, kainnya cakep, apalagi wangi badannya. Hah? Dari awal dia udah datang, orang belum datang dia duluan datang. Enggak. Kenapa? Lagi girang hatinya. Coba kalau lagi nggak girang, kalau lagi nggak girang, di pojok duduknya. Itu juga ogah-ogahan, duduknya di pojok. Lagi baca bahasa ya sambil ngantuk, sambil teler. Hatinya lagi nggak enak. Jangan kalau lagi hati enak ente ngajinya semangat, hati nggak enak, hati ente nggak enak, ngajinya nggak semangat. Nanti sekalinya Allah Ta'ala coret, nggak ngaji lagi. Berapa banyak teman-teman ente yang tadinya rajin pada ngaji dicoret sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nggak ngaji lagi. Kita pengen dia ngaji, udah kita bujuk-bujukin, jangan ngaji lu, kemana sih gini. Wah, gue sibuk, mati akhirnya. Benar nggak? Jadi sibuk, kebanyakan sibuk, mati akhirnya. Itu. Jangan pernah udah digerakin kebaikan, kita entar kelantar, enti keburu mati, engke. Jadi bang, hati-hati tuh. Ya, jangan nunggu kebaikan sampai besok hari. Kita nggak tahu namanya kematian. Emang ente merem terus ente melek masih ada di dunia? Ente yakin? Belum tentu. Melek tahu-tahu ente ada di kuburan, mau jerit-jerit, Habibana, kok nabi begini? Syukur. Nah, ente kemarin disuruh ngaji nggak mau, sekarang ente jerit-jerit, udah di dalam kubur. Nah, kita harus syukur bahwa tadi dibilang
Ar-ruh junudun mujannadah. Ruh berkelompok-kelompok. Kita ditakdirin sama Allah di kelompok yang demen sama habaib. Demen sama aulia. Demen sama salawat sama Nabi Muhammad. Ini yang kita arepin agar sampai nanti kita berkumpul dengan para aulia, kumpul dengan Nabi kita Muhammad. Karena yang ucap ini Rasulullah, ar-ruh junudun mujannadah, ruh berkelompok-kelompok. Kalau di alam akhiratnya dia kumpul dengan ruh orang-orang saleh, maka di alam dunianya dia akan kumpul dengan ruh orang-orang saleh. Maka niscaya nanti di dalam surga pun akan kumpul dengan ruh orang-orang saleh. Nah, ini sesuatu yang harus kita pegang. Jangan sampai ruh kita ini dibalikin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ruh kita udah dibalikin, berapa banyak tadinya dia demen sama ulama, demen sama habaib. Akhirnya dia dibalikin sama Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang paling benci sama ulama, paling benci sama habaib. Ente tahu Abu Lahab? Abu Lahab kan pamannya Nabi kita Muhammad. Itu orang yang paling sayang sama Rasulullah. Jangan salah. Abu Lahab tuh pamannya Rasulullah, paling sayang sama Rasulullah. Waduh, kecilnya dia gendong-gendong, dia taruh di sininya, di mana? Di pundaknya. Diajak keliling, dibanggain. Nih ponakanane. Wah, diciumin, diajakin main. Udah gede jadi musuhnya. Udah gede jadi musuhnya. Lihat, jangan sampai kita kayak Abu Lahab yang tadinya kita demen sama Nabi kita Maulana Muhammad. Duduk rajin, tempat mana kita datang. Enggak? Tempat jauh kayak apa kita dudukin, kita cari. Berjam-jam kita duduk, kita ladenin. Selawat beratus-ratus kita puterin tuh tasbih. Mau keadaan susah apaan aja kita nggak dengerin kata orang. Masa muda udah dapat rezeki yang banyak, kesenangan, kita lupa sama Nabi kita Maulana Muhammad. Kita lupa sama wali-walinya Nabi Muhammad. Jangan sampai kita kayak Abu Lahab, gede dikit, tua dikit, akhirnya kita dilempar jauh jadi musuhnya Nabi Muhammad. Sebab apa? Sebab harta. Sebab apa lagi? Sebab tahta. Sebab apa lagi? Sebab wanita. Jangan sampai karena 3 perkara ini kita jadi jauh sama Nabi kita Maulana Muhammad. Sebab kita cari tahta, akhirnya kita jauh sama Rasulullah SAW. Banyak nggak yang begitu? Banyak. Sebab harta, kita jauh sama Rasulullah. Niatnya satu, ya Allah, anak ngaji pengen beli motor, biar kemana-mana Habibana ada, anak mau ngaji, anak mau ngikut, dikasih motor. Yang diboncengin bukan kitab Sumtuduror, yang diboncengin kuntil anak. Banyak nggak begitu? Banyak. Ya Allah, katanya, aneh kan sekarang bawa demenan aneh. Kemarin aneh cuman bawa Sumtuduror sendiri-dirian. Sekarang aneh bawa demenan aneh kuntil anak. Ya Allah, aneh pengen mobil. Kasih aneh mobil ya Allah. Udah dikasih mobil
bukan kuntil anak lagi yang dia bawa, iblis. Dapat mobil, dapat iblis. Banyak yang begitu. Banyak. Yang dinaikin siapa aja udah. Iblis. Jangan gara-gara harta, gara-gara wanita kita jauh sama Nabi kita Maulana Muhammad. Kalau udah kita jauh sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah nggak rugi. Rasulullah nggak rugi. Ya, kita yang rugi. Kenapa? Kita bakal mati. Emang kita nggak bakal mati? Mati. Ente yang punya emas di rumahnya bejubleg, duit miliaran, enggak, anak banyak, bini cakep, semuanya jadi bangke. Ente bakal diri-dirian dikubur. Coba kalau ente mati ataupun bini ente mati, kan anda tanya, ente mau nemenin bini ente kayak yang cakep, ente bilang sayang aku cinta padamu. Coba kalau dia udah jadi pocong, yang tadinya ente pelukin tiap hari, jangan pun sehari 2 hari, sejam aja ente ngeri. Ente mau sesayang-sayangnya ente kalau dia udah jadi mayit ente pelukin, ente peluk begitu. Kalau dia bangun lagi mabur, nggak ada ente bilang sayang. Ente bilang sayang, aduh abang kemana aja, lari. Hati itu siapa yang orang ente sayang? Nggak ada, tahu nggak? Nggak ada namanya ente bakalan ya Allah alhamdulillah hidup lagi, nggak ada. Pasti lari dulu. Iya pasti lari dulu. Oh bener hidup gitu. Udah hidup juga bau bangke nggak? Jangan-jangan jadi-jadian ini begitu kan? Masih suuzon. Lihat sesayang-sayangnya kita nggak bakalan ngikut ke dalam kubur. Ar-ruh junudun mujannadah. Kembali lagi kita kepada apa yang diucapin Habib Umar bin Abdurrahman Attas, Habib Ali bin Hasan Al-Attas, baginda kita Nabi kita Maulana Muhammad, bahwasanya jangan sampai ruh kita yang udah baik nih, udah dikasih baik begini ya, bisa jalan ngelangkah ke majelisnya para ulama, para habaib, gara-gara tadi kenikmatan yang sedikit kita akhirnya ditendang sama Allah dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita syukurin. Dengan cara apa disyukurinnya? Jangan kita ikutin hawa males ya, kita lawan semua hawa males kita. Jangan kita ngikutin hawa yang mana menjadikan kita itu jauh kepada wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala ya. Ente tahu ya, ente tahu para habaib kita zaman dulu umurnya udah lebih 80 90 tahun ya. Itu kalau dia ke masjid ya, dia ke masjid dari sini nih masjidnya, contohlah ke Masjid Al-Akhyar situ. Dulu kagak ada motor, kagak ada mobil. Dia jalan ngerembet, pengen sholat berjamaah. Lihat habaib-habaib kita, ulama-ulama kita zaman terdahulu, dia nggak mau buang umurnya, kecuali umurnya yang dia buang ingin dekat sama Allah dan Nabi kita Maulana Muhammad
segitu umur 90-80 tahun. Nah ente masih pada muda. Sini ada yang 90 tahun. Hah? Kayaknya belum ada. Antum paling umurnya 50 ya. Haji Jenal paling 55. Ya enggak? Ente umurnya paling 50 ada 50. Iya segitu. Anda 105. Semua rata-rata di sini paling umur mudanya 50. Ya, paling muda banget ya si Ahmad nih, si Ja'far. Bener nggak si Ahmad si Ja'far? 7 tahun Mat ya, Mat. 7 tahun. Hah? Iya. Nggak lupa Walid. Iya, bener nggak? Dari segini saya biasain. Ngerti kagak? Tapi dari segini udah dibiasain. Antara maghrib dengan isya itu turun rahmat Allah Ta'ala. Jangan sampai dia lepas dari rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apalagi udah segini bangkotan. La haula wala quwata illa billah. Nih si BG, la ilaha illallah, sekali dikawinin 1000 anaknya kali. Benar gak? Ente nih kalau pada dinikahin langsung punya anak, amin. Sama siapa kawin ini, amin aja. Kita mau kuntilanak apa gimana? Intinya apaan? Ente ini semuanya udah dikasih umur ente yang kebuang dulu. Apa ente zaman segini weh, zaman Ahmad sama Abang Ja'far udah ngaji begini? Udah ngaji begini belum? Makanya bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Udah dikit lagi dikubur Profesor di Jenal. Ya Allah, udah sediakan kapan belum ya Allah? Enggak. Mal, udah sediakan kapan? Besok akan beliin deh. Benar enggak? Jangan beli baju baru mulu. Astagfirullahaladzim. Kain pada baru, masya Allah. Kopiah pada baru, mobil baru lagi, peker baru, ya Allah, semua pada baru. Beli kain kapan baru. Dari sekarang saya udah sediain punya saya. Suruh Eko udah, kau sediain 3 meter. Pokoknya jangan sampai kagak, di rumah mesti ada. Bib Mustafa aja sebelum meninggal udah beli kain kapan. Emang takut kain kapan? Dosa lu banyak sih. Jadi takut. Itu akibatnya. Padahal habaib njit-njit kita dulu tuh pertama yang mesti ada di rumahnya kain kapan. Ini takut kain kapan ada di rumah. Ya Allah, beli gak besok? Bener, beli 3,5 meter. Siap-siap. Ntar ada Ekel yang mandiin. Intinya kita ini jangan sampai Allah Ta'ala lempar kita jauh dengan majelis-majelis ilmu, jauh dengan para ulama, jauh dengan para habaib. Sekarang akhlak udah luar biasa hancurnya, hancur sekarang akhlak. Kalau ente lihat di media sosial yang kagak-kagak udah banyak, model A sampai Z udah banyak. Ente mau cari selamat di mana lagi kalau bukan di ajaran para habaib, ajaran para orang-orang terdahulu, orang-orang soleh yang ngajarin kayak tadi tuh, baca doa biar matinya husnul
Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, biha ya Allah bihusnil khatimah. Ente mau ngapain aja yang penting jangan jauh dari majlisnya para habaib, karena kunci husnul khotimah ada di majlisnya mereka. Kunci husnul khotimah ada di majlisnya mereka. Kalau ente jauh, ente sama juga ninggalin kunci ente mati husnul khotimah. Buat apa ente kaya? Buat apa ente senang? Buat apa ente bisa apaan aja? Kalau mati ente su'ul, na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai jauh dengan para habaib, guru-guru kita, yang mana besok bakal nuntun kita di akhirat. Ya, kan saya bilang kalau nanti di akhirat ente tahu jalan sama gangnya nggak ada masalah. Tapi kalau nggak tahu mau kemana? BG ditinggalin di Singapura aja bingung. Iya, yang dia lihat moa. Moa di sini banyak, tau moa? Makanya kalau di negeri dunia aja ente nggak tahu berapa banyak yang namanya gang, berapa banyak yang namanya jalan, bagaimana di negeri akhirat? Oleh karena itu biar nggak sasar nanti di negeri akhirat, kita baca bacaannya dia. Tadi tuh baca Fatihah, ya, biar kita dicari sama mereka. Karena tadi dibilang ar-ruh junudun mujannadah. Roh itu akan nyari, ya, kelompoknya dia. Makanya ente nggak tahu maksudnya nih baca Fatihah ila ruh sayyidina wa habibina syafiina rasulillah ila arwahulna ila arwah sayyidil muhajir. Ini di dunia kayak biasa aja, tapi nanti di negeri akhirat, ya, itu ente punya jidat, itu ketulis Fulan bin Fulan dulu sering Fatihah sama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Fulan ibn Fulan dia Fatihah sama Habib Abdullah bin Al-Haddad. Fulan bin Fulan dia Fatihah sama Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi. Maka dzabal fuad marah. Yang kesimpan di hati dia nggak pernah bohong, akan terpancar di hatinya dia. Jadi ente besok gak usah ngaku-ngakuin ya Habib Keramat, saya ya Habib pernah jarah, ya Habib Abdullah, ya Habib Husain, ini para wali saya pernah baca. Gak usah. Kejujuran hati ente yang cinta kepada mereka akan timbul di wajah-wajah antum, bahwa antum betul-betul cinta kepada mereka. Kalau cinta kepada mereka para wali Allah akan cari antum. Bagaimana kalau cinta dengan Nabi besar Maulana Muhammad? Oleh karena itu bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mendudukkan kita setiap malam Senin untuk membaca hadrah Basaudan. Ini hadrah, ya, tidak hanya menghilangkan penyakit, menghilangkan sihir, menghilangkan hal-hal yang tidak enak di dalam kehidupan. Hadrah ini menjadikan saksi bahwa kita cinta kepada walinya Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyebut-nyebut nama wali Allah, tadi dibilang akan diturunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan rahmat itulah kita bisa masuk ke dalam golongan yang pantas duduk dengan Nabi kita Maulana Muhammad. Kalau sudah pantas dengan duduk dengan Rasulullah, tidak ada layak tempat yang paling nikmat adalah surga bersama Nabi kita Maulana